Assalamualaikum anak-anak Umi, selamat pagi. Semoga kalian tetap sehat selalu ya. Kali ini kita masih membahas tentang struktur, tetapi struktur kaidah kebahasaan teks fabel. Yang pertama ada sinonim dan antonim. Pengertian sinonim dan antonim. Sinonim adalah kata yang memiliki makna sama dengan kata yang lain atau yang disebut dengan persamaan kata. Sedangkan antonim adalah kata yang memiliki makna berlainan dengan kata yang lain atau yang disebut dengan lawan kata. Sekarang kita masuk ke contoh ya. Contohnya katanya senang. Sinonimnya riang gembira, antonimnya sedih. Contoh yang kedua ada kata dusta, sinonimnya ingkar, antonimnya jujur. Sekarang kata sandang si dan sang. Pengertiannya, kata sandang si adalah kata sandang yang disandangkan di depan nama julukan, nama orang, hewan, ataupun tumbuhan. Sedangkan kata sandang sang merupakan kata yang disandangkan di depan nama orang, hewan, atau benda yang diagungkan. Contohnya, kata si dan sang selalu diawali dengan huruf kecil, kecuali di awal kalimat. Contohnya yang ada di video ini, yang pertama tentang si Juki terlambat datang ke sekolah karena bangun kesiangan. Contoh selanjutnya yaitu kata sang akan menjadi huruf kapital ketika ditambah untuk nama Tuhan. Seperti yang terlihat pada nomor 4 contoh di sini, yaitu senja hari karya sang pencipta pun kini telah tiba. Selanjutnya kita masuk kepada kata depan atau preposisi. Kata depan adalah posisi di depan sebelum kata benda, kata kerja, dan kata keterangan lainnya. Kata depan yang dia memiliki kata di, ke, dan dari tidak disambung dengan kata di belakangnya ketika menunjukkan arah, tempat, dan waktu. Misalnya, ke toko, ke-nya kasih spasi, kemudian toko. Di siang hari, di-nya spasi, kemudian siang hari. Serta kalimat dari Surabaya, kata darinya dipisah dengan Surabaya. Kemudian ada kata-kata yang dia digabung, contohnya kepada, daripada, dan kata depan yang bertemu imbuhan dari sebuah kata. Contohnya dibeli itu disambung, keluar juga disambung ya anak-anak. Berikutnya ada kata seru. Pengertian kata seru adalah kata yang digunakan untuk mengungkapkan isi hati kita, perasaan seseorang, dalam hal ini adalah pembicaranya. Kata seru menunjukkan emosi seseorang seperti marah, senang, sedih, heran, kagum, terkejut, serta lain sebagainya. Kita masuk kepada ciri-ciri kata seru ya. 1. Kata seru memiliki intonasi yang menggambarkan perasaan. 2. Biasanya menggunakan tanda seru. Contohnya, harus memakai intonasi ya nak, nada tinggi suara. Hujan telah tiba. Oh, hai ikan. Sedih sekali hidupmu ikan. Itulah jenis-jenis dan contoh dari kata seru. Berikutnya ada kata kerja. Pengertian dari kata kerja adalah kata yang menunjukkan suatu pekerjaan, tindakan, atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang. Kata kerja terbagi menjadi 2. Yang pertama ada kata kerja transitif dan kata kerja intransitif. Kata kerja transitif yaitu kata kerja yang memerlukan objek atau pelengkap untuk melengkapi kalimatnya. Contoh, harimau mencuci muka di sungai. Harimau itu merupakan subjek. Mencuci itu adalah predikat. Di mana dia mencuci mukanya? Yaitu di sungai. Sungailah termasuk objeknya. Sedangkan kata kerja intransitif adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek di dalam kalimatnya. Biasanya menggunakan imbuhan me, di, ber, ter, me, kan, di, kan, beran, memperan, dan memperi. Contohnya kancil berlari setiap malam. Kancil merupakan subjek. Berlari merupakan predikat.
Setiap malam merupakan keterangan. Dan predikat berlari di situ menggunakan imbuhan ber. Selanjutnya kita beralih kepada penggunaan kata keterangan tempat dan waktu. Contohnya, pada siang hari di tepi danau. Dari situ sudah jelas terlihat bahwa pada siang hari merupakan keterangan waktu. Di tepi danau merupakan keterangan tempat. Berikutnya ada penggunaan kata hubung lalu, kemudian, dan akhirnya. Contohnya, lalu Kancil menjumpai kura-kura. Berikutnya ada kata kemudian. Kura-kura kaget atas berita tersebut. Selanjutnya ada akhirnya Kancil dan kura-kura mencari cara agar bisa keluar dari hutan. Yang terakhir ada kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung adalah kalimat hasil kutipan dari seseorang seperti yang dia katakan. Sedangkan kalimat tidak langsung adalah kalimat yang mengutarakan kembali isi perkataan seseorang tanpa mengulangi ucapan sebelumnya. Contohnya sudah jelas terlihat dalam slide ini. Contoh kalimat langsung, tikus berkata, "Biarlah saya yang bernyanyi sendiri di sini." Maksudnya sudah terlihat di situ ada tanda petik 2. Sedangkan contoh kalimat tidak langsung, semut mengatakan bahwa cuaca hari ini sangat panas. Sudah terbukti bahwa contoh kalimat langsung tidak menggunakan tanda petik 2. Umi berharap anak-anak Umi kali ini tidak lagi bingung ya nak. Umi sudah ngasih pengertiannya, Umi sudah kasih contohnya. Untuk lebih jelasnya, tugas kalian adalah mencatat. Harap pemaparan yang Umi berikan, yang Umi ucapkan itu ditulis ya nak, bukan hanya yang ada di dalam slide tetapi ucapan Umi juga. Terima kasih anak-anak Umi.